Halo semuanya, balik lagi di channel Realitas Rasional. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya aktivitas kalian berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan bahas sesuatu fenomena spiritual yang banyak diyakini keberadaannya oleh manusia, baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Hantu, ya, sebuah gambaran wujud untuk mereka yang sudah melalui tahap kematian. Sekilas terpikir, apakah memang benar hantu itu beneran ada atau cuma imajinasi kita doang? Kalau memang ada, kenapa ilmuwan belum bisa membuktikannya hingga sekarang? Tapi kalaupun memang tidak ada dan tidak masuk di akal, kenapa banyak banget orang yang pernah melihat sosok aneh tersebut? Keyakinan terhadap makhluk tak kasat mata ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi fenomena global. Menurut Harris Poll, sekitar 45% masyarakat Amerika percaya hantu itu ada. Bahkan 28% mengaku pernah melihat penampakannya. Artinya, pengalaman mistis bukan hal yang langka, walaupun belum terverifikasi secara ilmiah. Namun, di dunia sains, ada prinsip penting. Sesuatu baru bisa dianggap ada jika bisa diamati, diuji, dan direproduksi dalam kondisi yang terkontrol. Sampai saat ini, belum ada satupun penelitian ilmiah yang berhasil memenuhi 3 kriteria tersebut terkait dengan keberadaan hantu. Di luar negeri sendiri, fenomena paranormal ini sering diteliti menggunakan alat seperti EMF meter yang mengukur gelombang elektromagnetik. Hipotesis yang digunakan adalah jika keberadaan hantu merupakan bentuk energi, maka seharusnya dapat terdeteksi melalui medan elektromagnetik. Masalahnya, meskipun alat tersebut sering menunjukkan fluktuasi medan, tidak ada bukti bahwa anomali itu berasal dari entitas supranatural. Fluktuasi EMF sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor: kabel listrik, frekuensi radio, struktur bangunan, hingga perangkat elektronik di sekitarnya. Jadi kesimpulannya, akurasi dari alat tersebut juga tergolong konyol dan tidak bisa diyakini kebenarannya. Lalu sering muncul argumen seperti ini: energi tidak bisa dimusnahkan. Jika manusia meninggal, energinya kemana? Apakah menjadi hantu? Argumen ini merujuk pada hukum termodinamika 1, yaitu energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Namun dalam konteks biologi, energi tubuh manusia setelah mati itu tidak berubah menjadi entitas astral, melainkan terdistribusi melalui proses alamiah seperti pemecahan jaringan oleh mikroorganisme, dilanjutkan dengan perpindahan energi ke organisme decomposer, lalu akhirnya terlepas ke lingkungan dalam bentuk panas dan unsur kimia. Artinya, energi tersebut memang tidak hilang, tetapi tidak berubah juga menjadi sosok kesadaran yang melayang-layang. Lalu muncul lagi pertanyaan, jika hantu ini memang tidak terbukti, mengapa banyak sekali orang yang bisa merasa melihatnya? Jawabannya ditemukan pada neuroscience dan akustik. Salah satu penjelasan yang paling menarik adalah gelombang infrasonik, yaitu frekuensi suara di bawah 20 Hz, yang dimana tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi dapat mempengaruhi sistem saraf pada manusia, bahkan mempengaruhi pengolahan visual di otak. Menurut astrofisikawan Neil deGrasse Tyson, frekuensi sekitar 18 Hz dapat menyebabkan resonansi pada bola mata, yang berujung pada gangguan visual seperti melihat bayangan yang seolah bergerak di sudut pandang. Sebuah studi berjudul The Ghost in the Machine juga menemukan bahwa infrasonik ini dapat memicu sensasi serasa diawasi, perasaan tidak nyaman, kecemasan mendadak, dan bahkan halusinasi visual secara ringan. Dengan kata lain, pengalaman melihat hantu bisa jadi nyata dirasakan, namun sumbernya berasal dari respon biologis tubuh, bukan kehadiran entitas supranatural. Jadi, apakah hantu itu ada? Menurut sains, belum ada bukti empiris terukur dan dapat direplikasi yang menyatakan bahwa hantu itu eksis sebagai entitas mandiri di luar tubuh manusia. Tapi menurut pengalaman manusia, fenomenanya ini nyata dirasakan, walaupun bukan berarti penyebabnya bersifat supranatural. Dengan kata lain, bukan pengalaman mistis yang tidak valid, tapi yang belum ada itu justru hanyalah bukti bahwa penyebabnya berasal dari entitas di luar penjelasan ilmiah. Jadi singkatnya, fenomenanya itu ada, tapi penjelasan mistisnya belum terbukti. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah pengalaman-pengalaman ini murni fenomena otak dan fisik? Atau memang masih ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, jika kamu suka pembahasan berbasis sains seperti ini, jangan lupa like videonya, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya, dan share ke teman-teman kalian yang juga penasaran dengan misteri dunia. Akhir kata, saya pamit, tetap berpikir kritis, sampai jumpa di video selanjutnya.